Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang semoga selalu dirahmati Allah dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dalam keadaan kondisi apapun. Dengan cara apa kita bersyukur? Jangan lupa kita harus selalu sholat 5 waktu, selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi larangannya. Oke. Insya Allah kali ini Ustazah akan belajar bersama dengan kalian, yaitu mengenai materi sumber energi, yaitu di tema 2 ya. Tema 2, subtema 1 sudah kita pelajari, subtema 2 sudah kita pelajari, dan sekarang kita sudah subtema ketiga. Nah, Ustazah ingin mengulas dari awal mengenai sumber energi. Masih ingatkah kalian sumber energi itu? Apalagi? Nah, sumber energi yang pertama yang terbesar di bumi adalah cahaya sinar matahari yang alhamdulillah setiap pagi kita rasakan berbagai macam kemanfaatannya. Masih ingatkah kemanfaatannya untuk apa saja? Yang pertama, untuk menyinari seluruh sudut-sudut bumi. Yang kedua, bisa membantu aktivitas sehari-hari ya, seperti mengeringkan pakaian, mengeringkan sepatu yang dicuci, membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan, kemudian untuk membantu proses mengeringkan garam yang ada di laut. Nah, itu berbagai macam manfaat dari matahari ya. Kemudian sumber energi yang kedua yaitu angin. Angin banyak sekali manfaatnya ya kan. Tanpa angin kita akan tidak bisa hidup. Angin itu bisa menyejukkan kita, membantu untuk proses kehidupan sehari-hari, misalnya untuk para nelayan, yaitu saat mereka berlayar, maka angin akan membantu proses berjalannya kapal untuk semakin lebih kencang ya. Kemudian untuk air, sumber energi yang ketiga adalah air. Tanpa air pun kita tidak bisa hidup karena banyak sekali kemanfaatan air bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Di antaranya untuk mandi, mencuci, tanaman bisa bertahan hidup juga dengan air, kemudian untuk memasak dan lain sebagainya. Banyak sekali kemanfaatan air. Nah, untuk itu rasa bersyukur kita harus kita tunjukkan ya. Ada hak dan kewajiban. Hak kita adalah mendapatkan berbagai macam sumber energi yang sudah Allah sediakan untuk kita. Nah, kewajiban kita bagaimana? Kewajiban kita ya kita harus menghemat, menggunakan seperlunya saja. Nah, Ustazah ingin membacakan firman Allah yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Allah tidak suka dengan orang-orang yang pemboros. Nah, dari ayat itu kita bisa menyimpulkan bahwa kita itu harus bisa menghemat. Seperti Rasulullah saja saat mengambil air wudhu ya. Beliau mengambil air wudhu itu seperlunya ya. Untuk berkumur, menghisap air ke hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai atas siku, membasuh sebagian kepala dan telinga hingga kaki sampai mata kaki. Sesudah wudhu selesai, udah tidak matikan saja kerannya, tidak perlu kita bermain-main air ya. Kurangi untuk pemborosan air. Ketika kita mau mencuci tangan misalnya, kita cuci tangan cuci tangan yang kotor
Setelah itu kita matikan kerannya, ambil sabun, kita gosok-gosokkan dulu sampai bersih. Baru kita buka kerannya lagi, kita bersihkan sampai bersih, kita bilas sampai bersih. Nah, mulai sekarang mari kita bisa selalu bersyukur dengan cara menghemat sumber-sumber energi yang sudah Allah berikan. Nah, kali ini di subtema 3 yaitu mengenai energi alternatif. Nah, energi alternatif itu juga salah satu cara kita untuk menghemat sumber energi yang sudah Allah sediakan untuk kita. Misalnya bahan bakar pada kendaraan. Nah, seperti bensin, solar, itu kan bahan dasarnya dari minyak bumi ya, minyak bumi yang hanya jumlahnya itu terbatas. Jadi sumber tadi minyak bumi itu berasal dari fosil-fosil yang sudah terpendam lama. Jadi jumlahnya itu terbatas sehingga minyak bumi, gas bumi itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya terbatas. Ya, jadi kita harus bisa menghemat. Bagaimana caranya? Seperti tadi, seperti yang diterangkan, seperti materi di energi alternatif. Nah, untuk mengurangi bahan bakar, kita juga bisa menggunakan sepeda, ya kan? Nah, kita bisa menggunakan sepeda. Bersepeda juga bisa membuat kita menjadi sehat, lebih hemat, kemudian lebih santai, ya kan? Insya Allah ketika kita berusaha untuk berhijrah menjadi lebih baik, insya Allah akan membantu kita. Kemudian energi alternatif yang lain seperti kotoran sapi. Nah, kotoran sapi itu manfaat dari sapi itu tidak hanya bisa diambil susunya, dagingnya, kulitnya, tapi bisa juga dari kotorannya. Ya, dari kotorannya itu bisa kita olah ya menjadi biogas. Biogas untuk apa? Untuk memasak. Nah, jadi dari kotoran sapi itu bisa kita proses menjadi biogas yang tadinya di masyarakat masih menggunakan dengan LPG dan lain-lain, itu bisa menggunakan energi alternatif yaitu biogas yang berasal dari kotoran sapi tadi. Yuk kita bersama-sama menghemat sumber energi yang sudah Allah sediakan. Menghemat adalah salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah atas pemberian yang sudah Allah berikan. Ya, itu penjelasan dari Ustadzah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mari ajak bersama-sama saudara kita, keluarga kita untuk lebih menghemat energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.